Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Saya memberikan tema khotbah hari ini, hidup yang berada di dalam kesukaran. Hidup yang berada di dalam kesukaran. Kira-kira menurut kita dunia ini sedang ada di dalam kesenangan atau kesukaran? Kesukaran, ya. Bukan zaman masa lalu, zaman Daud yang mengalami kesukaran. Tapi justru saat ini, hari-hari ini, dunia sedang ada di dalam kesukaran besar. Amin. Ada dalam kesukaran. Bahkan hari-hari ini banyak yang sudah mulai tidak tenang. Kenapa? Karena sedang ada di dalam kehidupan yang sangat sukar. Ada dalam kesukaran besar. Saudaraku, Daud sedang menghadapi kesukaran besar. Daud adalah seorang prajurit yang baik, seorang prajurit yang dihargai, seorang prajurit yang dihormati, tapi Daud juga mengalami kesukaran besar di mana sedang dikejar-kejar oleh rajanya sendiri. Sebetulnya Raja Saul menjadi seorang raja yang kuat, menjadi seorang raja yang berkuasa, yang dihargai dan ditakuti. Tapi justru dengan kehadiran Daud, Saul sepertinya merasa tersaingi. Saul merasa sepertinya kalau sampai orang Israel lebih menghargai Daud daripada dia. Saul mulai sakit hati. Saul mulai timbul dalam hatinya itu penuh dengan kejahatan. Dia berusaha untuk menghancurkan bahkan dan membunuh Daud. Dengan berbagai macam cara. Dia berusaha untuk mencabut nyawa Daud. Itu makanya Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud dikejar-kejar. Bahkan Daud lari, ya, mengalami kehidupan yang betul-betul penuh dengan kesukaran. Dan oleh sebab itu Daud melarikan diri. Ya, di firman Tuhan dikatakan bahwa lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Artinya di sini bahwa bukan hanya Daud pribadi yang mengalami hidup yang dalam kesukaran, tapi keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan banyak orang yang ada di dalam kesukaran berat, mereka harus pergi mencari Daud dan mereka mau berkumpul bersama Daud. Yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Amin. Jadi berarti bukan hanya Daud pada zaman itu yang mengalami kesukaran, banyak orang sedang mengalami hidup yang dalam kesukaran. Dan Daudlah orang yang dikenal. Bagaimana seorang prajurit yang hebat, bagaimana seorang prajurit yang luar biasa, tapi dia sedang mengalami kesukaran, apalagi kita.
Dan orang-orang yang begitu juga banyak mengalami kesukaran, mereka harus pergi mencari Daud dan berkumpul bersama dengan Daud. Dan yang berkumpul bersama dengan Daud itu 400 orang banyaknya. Itu artinya bahwa bukan hanya Daud sendiri yang mengalami hidup dalam kesukaran. Amin. Bukan hanya Daud sendiri, tapi banyak orang hidup dalam kesukaran, hidup dalam penderitaan. Di sini katakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Haleluya. Amin. Jadi yang mengalami hidup dalam kesukaran itu berbagai macam persoalan. Ada yang dikejar mungkin karena utang piutang. Ada yang dikejar mungkin karena sakit hati. Ini macam-macam. Dan akhirnya tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mereka pergi mencari Daud dan berkumpul bersama dengan Daud. Kalau kita coba merenung, 400 orang yang datang kepada Daud. Daud sendiri hidup dalam kesukaran. Mungkin makan minum pun tidak ada. Karena dia lari bukan membawa makanan. Dia lari mau meluputkan diri atau mau bawa dengan makanan. Dan dipastikan bahwa Daud lari dengan sendiri. Tidak bawa apa-apa. Untuk pribadi Daud saja sukar. Apalagi banyak orang yang datang pada dia. Pertanyaan kira-kira makan dari mana? Amin. Apakah bisa tidak? Tidak bisa. Ketika kita dikejar-kejar bersama anak istri saya, kita susah. Kok banyak orang yang datang sama kita? 400 orang ini bukan main-main. Dan setiap hari harus Daud kasih makan. Pertanyaannya, dari mana makan mereka? Kita lihat di ayat yang terakhir kita baca. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Amin. Daud boleh lari karena mengalami kesukaran, tapi Daud menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Daud pertaruhkan seluruh hidupnya pada Tuhan. Karena Daud tahu, sekalipun dia dikejar-kejar, sekalipun dia ada dalam kesukaran, ada Tuhan siap menolong dia. Amin. Ada Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Raja Daud adalah Tuhan yang besar, mengatas langit dan bumi. Dan Raja Daud percaya itu. Karena Raja Daud bergaul karib dengan Tuhan, dan dia tahu bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga tahu walaupun di tengah-tengah persoalan, ketakutan, kesukaran, dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam kehidupannya. Amin. Di sini dibilang apa? Apa yang dilakukan Allah kepadaku? Apa yang dilakukan Tuhan pada hidup kita? Di tengah persoalan kita, di tengah kesulitan kita, di tengah masalah kita, di tengah kesukaran kita, hal yang pertama, kita perlu menjadi orang yang bersabar. Amin. Bersabar menghadapi kesukaran. Karena pasti Tuhan akan melakukan hal yang baik bagi kita. Amin. Bersabar. Tetap bersabar di tengah kesukaran. Dan kita akan melihat apa yang akan dilakukan Tuhan bagi kita. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan segala kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Ada rencana Tuhan. Kalau kita baca riwayat seterusnya, sampai dengan Saul mengakui kesalahan. Saul melihat ketulusan Daud. Bahkan Saul sudah diserahkan kepada Daud. Saul sudah diserahkan Tuhan sama Daud. Ya, bisa saja Daud membunuh Saul. Karena Saul itu betul-betul sangat membenci Daud. Saul mengejar-ngejar Daud. Saul memusuhi Daud. Tapi ketika Tuhan sudah menyerahkan Saul pada Daud, Daud tidak berani membunuhnya.
Karena Daud tahu bahwa sejahat-jahatnya Saul, dia sudah diurapi Tuhan. Amin. Dia sudah diurapi Tuhan. Dia tidak berani membunuhnya. Karena dia tahu, dia perlu menjaga hubungan intimnya dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dia tahu, dia menyadari, biarlah Tuhan menjadi hakim antara dia dengan Daud. Amin. Karena Tuhan akan tahu siapa yang jahat dan siapa yang baik. Dan di sinilah letaknya. Bahwa akhirnya Saul mengakui kejahatannya. Mengakui kesalahannya. Bahwa Saul mengajar-ngajar Daud. Saul sangat jahat kepada Daud. Mau membunuh Daud. Tapi justru ketika Tuhan sudah menyerahkan Saul kepada tangan Daud. Daud tidak berani membunuh dia. Itulah Saul mengatakan bahwa Daud ini sebetulnya orang baik. Saul melakukan hal yang jahat karena mendengar perkataan orang. Karena mendengar cerita orang. Karena mendengarkan laporan orang. Sehingga dia menganggap Daud ini jahat. Lebih baik orang ini dibunuh saja. Tapi ketika dia menghadapi hal yang sulit, seharusnya dia dibunuh oleh Daud. Daud tidak berani membunuhnya. Daud hanya memotong puncak jubahnya. Menunjuk bahwa engkau sebetulnya sudah diserahkan Tuhan sama saya untuk saya bunuh kau. Tapi saya tidak berani bunuh. Supaya engkau tahu bahwa saya tidak pernah buat jahat sama kau. Saul akhirnya menangis, menyesali atas perbuatannya. Bahwa baru saya tahu, kau adalah satu-satunya anakku yang baik. Bagaimana bisa engkau bisa menyelamatkan musuh, para musuhnya sudah diserahkan ke dalam tangannya. Daud menjadi orang percaya bahwa segala kesukaran, segala penderitaan, segala kesulitan, Tuhan akan melakukan hal yang baik. Amin. Pada hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, ya, di atas segala-galanya. Dan orang-orang yang hidup dalam kesukaran, mereka dikejar-kejar dengan berbagai macam masalah. Mereka berkumpul dan Daud pemimpinnya. Amin. Ini hebat, ya. Kalau kita bahas, kita renungkan, luar biasa. Daud memimpin orang-orang yang hidup dalam kesukaran. Amin. Daud bisa dipakai Tuhan untuk memimpin orang-orang yang hidup dalam penderitaan, dalam persoalan berat. Dan bersama dengan Daud bilang apa? Orang yang ikut Daud bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Amin. Amin. Daud bertanggung jawab atas hidup mereka. Mereka pasti aman bersama dengan Daud. Siapa yang coba-coba mau menghancurkan mereka, mereka harus berhadapan dengan Daud lebih dahulu. Itulah luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, kesukaran hidupnya, justru dia dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang berbeda, yaitu menjadi pemimpin orang-orang yang hidup dalam kesukaran. Hidup dalam kesukaran. Sudah tahu bagaimana orang yang kalau dikejar-kejar, ya, bagaimana orang kalau dikejar-kejar dengan utang piutang. Itu kepala sakit, saudaraku. Betul ke tidak? Kepala sakit. Orang yang kalau dia sudah utang, orang mulai ikut dia, mulai berputar. Ya, berputar sana, berputar sini. Bahkan nanti kalau orang datang mau tagih utang, dia ada di situ. Nanti dia kasih tahu, dia punya anak bilang, kasih tahu bapak tidak ada. Nanti kalau anak keluar, ini tanya, bapak bilang kasih tahu bapak tidak ada. Ya namanya anak kecil. Amin. Anak kecil itu polos. Amin. Kalau tidak kasih tahu, kalau orang datang, kasih tahu bilang mama tidak ada. Nanti kalau itu orang datang, anak keluar, mama ada. Mama bilang mama tidak ada. Nih. Itu dikejar-kejar kena utang piutang. Amin. Banyak orang yang utang dikejar-kejar. Mulai lari sudah, lari sini, lari. Itulah orang tukang utang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita dikejar-kejar hari ini, firman Tuhan sudah jelas. Jangan lari kepada siapapun, lari datang pada Tuhan. Amin. Dikejar utang, dikejar apapun hari ini, setiap kita lari kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Amin. Tuhan menyelesaikan semuanya, Bapak. Ya, dia Bapak yang hebat.
Daud saja manusia biasa. Dia bisa menampung orang-orang yang dalam kesukaran. Apalagi Tuhan kita. Amin. Tuhan kita berkuasa untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Di dalam kesukaran kita, dalam penderitaan kita. Apa yang kita hadapi saat ini? Tuhan menyelesaikan semuanya. Amin. Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan semuanya. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa untuk diselamatkan." Inilah penderitaan, inilah kesukaran. Ada Yesus siap menolong hidup kita. Kesukaran apa yang kita hadapi saat ini? Berbagai macam cara, berbagai macam jalan. Tapi kita perlu datang pada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Di tengah kesukaran yang kita hadapi saat ini, lari pada Tuhan. Di tengah kesukaran yang kita hadapi saat ini, lari pada Tuhan. Lari pada Tuhan, datang pada Tuhan. Dia berkuasa untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Menyelesaikan semuanya. Perkara apa yang kita hadapi saat ini? Persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Penderitaan apa yang kita hadapi saat ini? Pergumulan apa yang kita hadapi saat ini? Ingat, lari datang pada Tuhan. Amin. Lari pada Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Yang agung, yang ajaib. Tuhan menjadi pemimpin kita. Dia akan memimpin kita untuk membawa kita kepada kebenaran. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Daud saja bisa menampung orang-orang bermasalah, 400 orang, apalagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan memberikan satu pesan penting buat kita. Di dalam menghadapi kesukaran, larilah kepada Tuhan. Amin. Lari kepada Tuhan. Dunia ini tidak baik-baik saja, saudara. Dunia hari ini dalam kesukaran, dunia hari ini dalam kesulitan, dunia hari ini dalam penderitaan, dunia hari ini dalam persoalan berat. Kemarin saya nonton pidato Prabowo. Dia bilang apa? Kalau saudara mau memilih kembali saya untuk presiden periode yang kedua, andai kata program saya untuk membantu masyarakat, kalau tidak terpenuhi, biar saudara pilih saya pun saya tidak akan mau. Dia berjanji. Amin. Seorang pemimpin yang siap mengatasi semua penderitaan masyarakatnya. Amin. Menjadi pemimpin yang siap menghadapi situasi kondisi yang sulit yang dihadapi oleh masyarakatnya, oleh bangsanya. Dia berani pertaruhkan, saudaraku. Ini pidato di depan umum. Ya, saya nonton itu. Program yang dia sudah sampaikan, yang dia sudah rencanakan semuanya harus berjalan. Untuk makan gratis semuanya, tidak tahu apa lagi yang dia lakukan. Semuanya itu harus dijalani semua. Harus berhasil. Kalau tidak berhasil, dia bilang, kalau saudara mau calon kembali saya akan menolaknya. Artinya pemimpin yang siap mempertaruhkan semuanya bagi masyarakatnya. Amin. Kalau manusia dunia ini saja berani mempertaruhkan semuanya demi kebahagiaan masyarakatnya, rakyatnya, apalagi Tuhan kita. Apakah Tuhan kurang berkuasa? Amin. Ya, maksudnya, apakah Tuhan kurang berkuasa? Ingat, dia berkuasa untuk menyelesaikan masalah. Amin. Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Persoalan apa yang kita hadapi saat ini?
Kesukaran apa yang kita hadapi saat ini, Dia berkuasa untuk menyelesaikan. Dia mampu, Dia Allah yang mampu. Dan bahkan nyawanya sendiri pun Dia berikan hanya untuk menyelamatkan hidup kita. Dia mampu. Tapi seringkali manusia itu beda. Seringkali bukannya dia lari kepada Tuhan. Kesulitan yang terjadi, kesukaran yang terjadi, penderitaan yang terjadi, persoalan yang terjadi, bukan dia datang kepada Tuhan, tapi dia lari kepada dunia. Lari kepada orang pintar. Lari kepada orang heran, menganggap dirinya hebat. Mungkin dia andalkan dia punya kekuatan, andalkan dia punya kekayaannya, andalkan dia punya kehebatannya. Kita lihat sekarang. Banyak orang semakin diberkati Tuhan, semakin dia merasa dirinya hebat. Semakin diberkati Tuhan, semakin dia tidak peduli dengan Tuhan. Semakin kaya dia, semakin tidak peduli dengan Tuhan. Semakin pintar, semakin dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia mulai andalkan dia punya kepintaran, andalkan dia punya kekayaan. Dia tidak peduli. Setiap hari kita selalu melihat bagaimana ada yang terjadi di bangsa kita. Ada yang terjadi di dunia ini. Setiap hari kita lihat. Dulu setiap masalah kita tidak tahu, saudaraku. Amin. Betul tidak? Dulu setiap hari masalah kita tidak tahu. Tapi sekarang beda. Masalah apapun yang terjadi di bangsa kita atau di dunia ini, kita sudah tahu. Kau kenyang juga orang tahu, kau sehat juga orang tahu, kau sakit orang tahu. Kau lapar juga orang tahu. Masalah apa orang tahu. Kau mengandalkan dirimu juga orang tahu. Kau merendahkan hati di hadapan Tuhan juga orang tahu. Berapa hari ini viral, saudara. Ada orang merasa diri hebat. Merasa diri hebat. Ini yang kita perlu menjadi anak Tuhan yang selalu berhati-hati. Amin. Menjadi anak Tuhan selalu berhati-hati. Karena apa? Kalau kita salah nanti, menganggap diri hebat, bisa kita jatuh. Amin. Bisa kita jatuh. Berapa pengacara yang merasa dirinya hebat, hari-hari ini sudah jatuh. Oh hebat. Saya nonton, saya lihat ini ngeri sekali ini. Masyarakat awam itu lebih beradab daripada orang yang punya pendidikan tinggi. Lebih beradab daripada orang yang punya pendidikan tinggi yang hebat. Meremehkan orang lain. Menganggap orang lain rendah. Akhirnya apa? Jatuh. Firman Tuhan ingatkan kita pada hari ini. Datang pada Tuhan. Merendahkan di hadapan Tuhan. Lari pada Tuhan. Ada masalah apapun, lari pada Tuhan, datang pada Tuhan. Tuhan siap untuk menampung hidup kita. Amin. Tuhan tiap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Lari pada Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang dalam hidupnya ada Tuhan dan dalam hidup tidak ada Tuhan. Orang dalam hidup ada Tuhan, ada kerendahan hati. Amin. Ada kelemah lembutan. Ada sopan santun. Ada saling menghargai. Saling menghormati. Tapi orang dalam hidupnya tidak ada Tuhan, brutal, saudara. Brutal. Biar pangkat besar. Biar ada pendidikan besar, brutal. Jadi kita ini harus menjadi orang yang bersyukur punya Tuhan. Amin. Punya Tuhan bisa mengubah setiap kehidupan kita. Mengubah cara berpikir kita. Mengubah pola pikir kita, karakter kita, sikap kita. Melalui Tuhan kita hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Seperti Raja Daud. Melalui Tuhan, dia tahu saya akan menjadi orang yang sabar sampai saya bisa melihat apa yang dilakukan Tuhan atas hidup saya. Dalam mengalami satu pergumulan, dalam sebuah persoalan, kesukaran hidup kita, bersabar dan menyerahkan kepada Tuhan, menyerah diri pada Tuhan, dan kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan sama kita. Dan akhirnya Saul mengakui bahwa kerajaan yang akan dibawa kepimpinan Daud
akan memiliki kerajaan yang kuat. Amin. Dia mengaku itu. Kalau kita datang pada Tuhan, menyerah diri pada Tuhan, akan menjadi orang yang selalu kuat dalam Tuhan. Amin. Selalu kuat. Selalu kuat dalam menghadapi setiap situasi. Situasi yang sulit apapun, kita selalu kuat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjamin kita. Larilah pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Dia siap untuk menolong setiap kita. Kesukaran apa yang kita hadapi saat ini? Ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Ya. Dengan penderitaan, Yesus memimpin mereka yang hidup di dalam kesukaran kepada keselamatan. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Melalui penderitaan, Yesus membawa kita untuk mengalami keselamatan. Ini hal yang luar biasa. Datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang siap bertanggung jawab atas kehidupan kita di tengah penderitaan apapun. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Atau mungkin ada orang sedang menyakiti hati kita dengan apa yang dia lakukan pada kita. Ingat, jangan kemana-mana. Datang pada Tuhan. Amin. Sakit hatimu dipulihkan Tuhan. Amin. Sakit hatimu dipulihkan, diobati oleh Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Dengar firman Tuhan, mengubah hati yang sakit jadi hati yang gembira. Amin. Dengar firman Tuhan. Kenapa? Dengan penderitaan, Yesus memimpin kita yang hidup dalam kesukaran kepada keselamatan. Yesus datang untuk melepaskan kita dari kemiskinan. Amin. Dari kemiskinan. Mazmur 72 ayat yang ke-12 sampai 14. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kita punya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari penderitaan kita, dari kesulitan kita. Apa yang kita teriak hari ini? Apa yang kita serukan hari ini? Kesulitan apa? Kita datang pada Tuhan. Amin. Kita datang pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melepaskan kita dari kemiskinan yang berteriak minta tolong. Amin. Berapa hari yang lalu saya bicara dengan beberapa orang. Ingat, jangan menghina orang miskin. Amin. Jangan menghina orang miskin. Kenapa tidak boleh menghina orang miskin? Kenapa Tuhan menghargai orang miskin? Kenapa Tuhan utama orang miskin? Kalau tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Amin. Betul tidak? Kalau tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Karena yang membuat orang kaya orang miskin. Yang membuat orang kaya itu orang miskin. Amin. Betul tidak? Coba kira-kira ada yang tahu kenapa kok yang membuat orang kaya itu orang miskin? Yang membuat orang kaya itu adalah orang. Kalau tidak ada orang miskin, bagaimana dia bisa kaya? Kalau tidak ada orang miskin, pasti tidak ada orang kaya. Kenapa? Karena yang bekerja pada orang kaya itu orang miskin. Amin. Kalau tidak ada orang miskin, bagaimana dia mau bekerja? Orang kaya tidak akan kaya karena tidak orang miskin mau bekerja. Bayangkan, kalau di Indonesia ini serentak satu kali, semua buru-buru, demo tidak kerja. Kira-kira hancur ke tidak? Ya hancur, semua perusahaan tutup. Toko-toko tutup, kantor tutup. Kenapa? Karena tidak ada orang miskin yang bekerja. Ya, kemarin kami duduk dengan orang-orang tua semua. Mereka ada yang beritahu.
Ada seorang yang diceritakan. Dan ceritanya itu dia datang kasih tahu, ya. Dia kasih tahu bahwa ini saya ada masalah begini. Ada seorang datang, dia bilang begini. Mereka masih tetangga dekat. Dia bilang begini, kamu daftar sudah supaya dapat bantuan karena kamu orang miskin. Ini orang ngomong tidak jaga mulut, tidak jaga hati. Nah, ibu ini betul-betul dia rasa sakit hati. Akhirnya dia datang cerita dan saya bilang begini, sudahlah ibu, bangga jadi orang miskin. Karena kita orang miskin yang membuat orang kaya jadi orang kaya. Amin. Kalau tidak ada orang miskin, bagaimana mau orang kaya? Bagaimana orang punya rumah kalau tidak ada tukang? Amin. Kita tidak mungkin punya gedung besar ini. Amin. Kalau tidak ada tukang. Kita punya uang sudah ada. Mungkin bahan-bahan tidak ada. Tapi kalau tukang tidak ada, bagaimana mau punya rumah? Itu artinya sama-sama. Makanya menghargai orang susah, orang miskin. Tuhan menghargai. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang baik. Supaya orang kaya itu bisa perhatikan orang miskin. Karena orang miskin sudah bekerja samamu. Engkau harus perhatikan orang miskin. Kalau Tuhan membuat semua kaya, bagaimana? Adakah orang miskin mau kerja? Tidak ada. Ya. Makanya di sini kita lihat sudah jelas. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Amin. Berteriak minta tolong, berseru minta tolong. Tuhan pulihkan saya. Tuhan selamatkan saya. Tuhan berkati saya. Kalau sudah teriak minta tolong, Tuhan sudah berkati. Kalau sudah berkati Tuhan, jangan sombong. Amin. Karena berkat datang dari Tuhan. Tuhan peduli atas hidup kita. Tuhan peduli atas orang miskin yang sedang berteriak minta tolong. Tuhan juga peduli kepada orang yang sedang tertindas. Tuhan peduli terhadap orang yang tidak punya penolong. Ya. Dia minta tolong, orang tidak menolong dia. Ada Tuhan yang siap menolong. Amin. Ada Tuhan yang siap menolong. Kalau kita berteriak pada seseorang minta tolong, kalau dia tidak tolong, ada Tuhan. Teriak sama Tuhan. Amin. Teriak sama Tuhan. Dia menolong kita. Ia akan sayang kepada orang lemah dan miskin. Amin. Ini catat firman Tuhan ini. Supaya kita jangan lemah. Jangan tawar. Jangan putus asa, jangan bimbang. Ketika menghadapi kesukaran. Jangan bimbang. Ada Tuhan. Ya. Tuhan yang bisa menyayangi kita. Manusia tidak menyayangi kita. Manusia mungkin memusuhi kita. Manusia mungkin membenci kita seperti Saul. Tapi ada Tuhan menyayangi kita. Amin. Ada Tuhan menyayangi hidup kita. Jangan pernah putus asa. Ketika seseorang mungkin melakukan hal yang kurang pantas sama kita. Ada Tuhan yang siap mengangkat kita, menolong kita, memulihkan kita. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Haleluya. Dijamin Tuhan. Kita miskin harta. Tapi kita tidak miskin Tuhan. Amin. Tidak miskin Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, dapatkan Tuhan. Sumber segalanya ada pada Tuhan. Amin. Sumber segalanya ada pada Tuhan. Maka kita hari ini datang karena kita mencari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kalau kita dapatkan Tuhan, menemukan Tuhan, segalanya diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Segalanya diberikan Tuhan bagi kita. Dia menjadi Bapa yang menyayangi kita. Dia peduli atas kita. Dia menyelamatkan kita. Dia tolong kita. Dia sayang kita. Dalam segala kesukaranmu, Tuhan ada untuk kita. Amin. Tuhan ada untuk kita. Ia menebus. Ayat yang memperhatikan. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Amin. Ingat. Hidup kita mahal di mata Tuhan. Orang miskin mahal di mata Tuhan. Orang sengsara mahal di mata Tuhan. Amin. Bilang saya mahal di mata Tuhan. Hidup saya mahal di mata Tuhan. Angkat tangan coba. Ya, taruh di dada. Hidup saya mahal di mata Tuhan. Amin. Kita semua orang mahal di mata Tuhan. Kalau menjadi orang mahal di mata Tuhan,
mencari Tuhan. Amin. Orang yang mencari Tuhan dan lari dari tempat Tuhan, menyerah pada Tuhan, hidupnya mahal di mata Tuhan. Amin. Ketika kita belum mengenal Tuhan, hidup kita murahan. Orang yang belum mengenal Tuhan, hidupnya masih hidup murahan. Amin. Hidupnya murahan. Tapi ketika kita sudah pulihkan Tuhan, sudah mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup kita sudah mahal di mata Tuhan. Amin. Katanya orang kenal Tuhan. Oh, saya kenal Tuhan. Kenal saja itu tidak cukup. Kenal Tuhan selamat ke tidak? Kenal Tuhan tidak dijamin orang selamat. Oh, saya cukup kenal Tuhan. Kau kenal Tuhan tapi kau di rumah saja. Kenal Tuhan harus mencari Tuhan. Amin. Orang lain cari Tuhan setengah mati. Lu punya enak-enak saya kenal Tuhan. Orang cari Tuhan setengah mati. Ya, mau mendapatkan Tuhan itu berkorban. Amin. Sama orang kerja. Ya. Mau dapat Tuhan itu kerja. Amin. Kerja. Tapi ketika dapat uang tidak kerja tidak bisa. Oh, saya mau dapat uang tapi tidak kerja. Saya mau selamat tapi tidak cari Tuhan. Kenal Tuhan itu betul. Tapi kalau tidak cari Tuhan tidak bisa. Kenal Tuhan betul, tapi kalau tidak melakukan yang Tuhan mau, tidak bisa. Amin. Lakukan semuanya. Semuanya lakukan. Ingat, jadi anak Tuhan siap melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Amin. Yang dikehendaki Tuhan. Siap melakukan semuanya. Jangan jadi anak Tuhan masa bodoh dengan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan menjadi orang yang cuek dengan Tuhan. Acuh-acuh dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah peduli dengan kita setengah mati. Tuhan sudah peduli kita dan dia sayangi kita. Dia berkorban buat kita. Bahkan nyawanya pun diberikan untuk kita. Tapi kita tidak peduli dengan Tuhan. Kita hanya bilang saya kenal Tuhan. Saya kenal pacar, betul. Saya kenal pacar. Saya kenal di mana? Ada tahu pacar di mana? Di sini. Saya kenal betul. Tapi kalau saya tidak pergi, bagaimana? Oh, Bapak itu kenal saya, tapi super tahun-tahun tidak datang. Pacar sakit hati ke tidak? Sakit hati. Kok tidak pernah datang mau kenal saya? Kalau kita mau mengenal Tuhan, datang pada Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Tinggalkan semuanya. Amin. Tinggalkan semuanya. Seperti Daud. Tinggalkan semuanya. Dan dia berserah. Sampai saya akan tahu apa yang dilakukan Tuhan atas hidup saya. Berserah datang pada Tuhan. Lalu datang pada Tuhan. Kita akan tahu apa yang dilakukan Tuhan pada hidup kita. Amin. Berserah. Kita akan tahu. Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan adalah tempat perlindungan orang yang terinjak. Dan Tuhan tidak tinggalkan orang yang mencari dia. Amin. Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Kita lihat dulu. Ya, Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Orang yang mencari itu tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Orang yang mendengarkan Tuhan tidak ditinggalkan Tuhan. Ya. Orang yang betul-betul dalam terinjak, teraniaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita untuk mengangkat kembali kehidupan kita. Dan kita akan melihat kalau kita sungguh-sungguh menyerah diri pada Tuhan. Ingat, kita akan melihat Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan ada pada hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang yang betul-betul menyerah pada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam masalahmu, lari kepada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan. Ya. Kalau kita dikejar-kejar dengan persoalan masalah kita, dikejar dengan berbagai macam kesulitan kita perlu datang pada Tuhan. Karena bukan orang sehat yang dicari Tuhan.
orang sakit yang dicari Tuhan. Amin. Bukan orang benar yang dicari Tuhan, tapi orang berdosa yang dicari Tuhan. Bukan orang kaya yang dicari Tuhan, tapi orang miskin yang dicari Tuhan. Amin. Ini kita punya Tuhan hebat, saudara. Ya, kita punya Tuhan ini Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan kita. Tetap bersabar dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya, karena kita punya Tuhan, ya. Kita punya Tuhan yang dia betul-betul sangat mengasihi hidup kita. Dia menyayangi kita, dia menyayangi kita. Dia Bapa menyayangi hidup kita. Dia tidak akan tinggalkan kita kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jika kita saat ini dikejar-kejar oleh masalah atau apapun, kita perlu selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Dalam keadaan sakit, bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan sehat, syukur pada Tuhan. Dalam segala hal apapun, keterdepitan, persoalan, masalah apapun, beban, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Karena kita tahu, percaya, bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin.